Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik berjudul SOS yang dirilis pada tahun 2020. Dan tentunya film ini sangat menarik yang berkisah tentang dua orang gadis cantik yang berusaha untuk bertahan hidup setelah balon udara mereka terbawa oleh angin ke tengah lautan. Dan parahnya lagi, mereka tidak bisa mengendalikan arah balon tersebut. Mereka sangat bingung antara mati di atas awan atau jatuh ke dalam lautan. Nah, apakah mereka berhasil selamat? Oleh karena itu, siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah balon udara yang dipersiapkan untuk para wisatawan. Lalu scene berpindah pada seorang wanita cantik bernama Elizabeth yang sedang menunggu saudaranya yang bernama Kate. Dua bersaudara ini akan berlibur di suatu tempat dan mereka pun langsung memesan sebuah hotel di tempat wisata tersebut. Setelah selesai check-in, Kate pun langsung mandi. Sementara Elizabeth yang kelelahan tertidur di kamar hotel tersebut. Kate yang bosan di kamar pergi ke diskotik hotel dan meninggalkan Elizabeth di kamar sendirian. Di tempat itu dia berkenalan dengan Mariana, Nick, dan seorang pria lagi bernama Andreas. Mereka pun menikmati malam itu bersama-sama untuk bersenang-senang. Di saat bersamaan, terlihat seorang pria yang bertingkah mencurigakan. Pria tersebut bernama Jack. Entah apa yang direncanakan Jack, dia memesan sebotol minuman lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Keesokan harinya, Kate pergi jalan-jalan bersama Mariana, Andreas, dan teman Andreas satu lagi bernama Nick. Kate meninggalkan adiknya yang baru bangun di kamar hotel tanpa memberikan kabar. Dan mereka berencana menaiki balon udara yang sangat terkenal di wilayah tersebut. Sementara itu di hotel, terlihat Jack menyamar sebagai pelayan hotel, lalu mencoba masuk ke kamar yang ditempati oleh Kate dan adiknya Elizabeth. Elizabeth yang melihat dan merasa curiga, lantas ia pun bersembunyi di dalam lemari kamarnya. Di tempat lain terlihat Kate dan yang lainnya mempersiapkan balon udara yang akan mereka naiki. Setelah balon udara telah mengembang sempurna, kini mereka pun telah siap untuk lepas landas. Tapi sebelum itu, Andreas menyuruh Nick untuk mengikatkan tali balon di mobil mereka. Dan entah apa yang mereka pikirkan, tanpa seorang pemandu mereka pun nekat terbang dengan balon udara tersebut. Ditambah lagi mereka semua dalam keadaan mabuk. Setelah balon udara mereka cukup tinggi, mereka baru sadar bahwa Nick tidak mengikat balon udara yang mereka naiki tersebut. Mengetahui hal itu, mereka semua sangat panik. Andreas mulai menyalahkan Nick yang telah ceroboh karena tidak mengikat balon udara saat akan terbang. Mungkin karena mereka sedang mabuk, jadi Nick tidak mengikat balon udaranya dengan kuat. Setelah terbang cukup jauh, hal mengerikan pun terjadi. Balon udara tersebut mengarah ke kincir angin besar pembangkit listrik. Mereka mencoba untuk terbang semakin tinggi. Tapi usaha mereka tidak berhasil hingga Nick pun jatuh dari ketinggian. Sementara Andreas terluka parah karena kakinya tertusuk kayu hingga tak sadarkan diri. Luka di kaki Andreas mengeluarkan banyak darah. Melihat hal itu, Kate pun berinisiatif menggunakan bajunya untuk menutup lukanya. Beberapa saat kemudian Andreas pun tersadar, namun di saat bersamaan balon udara mereka telah terbang tinggi di atas awan. Dan di saat itu juga, Nick yang sebelumnya dikira sudah terjatuh, ternyata berhasil selamat dengan bergelantungan pada sutas tali di balon itu. Mariana pun dengan segera mengulurkan tangan untuk membantu Nick. Tapi setelah beberapa kali mencoba dan kali ini Nick benar-benar terjatuh. Beberapa lama terbang, kini balon mereka terbang semakin tinggi.
Semakin tinggi mereka terbang, semakin menyesal pula mereka dengan kecerobohan yang telah dilakukan. Bahkan mereka saling menyalahkan atas kejadian tersebut. Yang mana semua kecerobohan dan kejadian yang mereka alami ini berawal dari mabuk-mabukan. Sementara itu di hotel, Elizabeth berhasil keluar dari kamarnya dan melaporkan kejadian tersebut pada petugas hotel. Atas laporan tersebut, petugas hotel memanggil kepolisian setempat. Tapi setelah mendengar penjelasan Elizabeth, polisi itu menganggap kalau Elizabeth telah mengarang cerita. Kembali ke Kate dan teman-temannya. Kate mencoba mencari sinyal, tapi usahanya tidak berhasil karena di ketinggian tersebut mereka tidak mendapatkan sinyal. Mariana pun menanyakan siapa yang ia hubungi. Kate pun mengatakan kalau ia menghubungi adiknya yang satu kamar dengannya. Mendengar itu, Mariana terdiam. Dan disinilah terungkap sebuah fakta kalau sebenarnya Mariana dan teman-temannya sengaja mengajak Kate mabuk-mabukan agar kekasihnya yang bernama Jack bisa masuk ke kamar Kate untuk mencuri barang-barangnya. Setelah terbang cukup jauh, akhirnya balon udara mereka turun sedikit demi sedikit. Namun posisi mereka sekarang di atas lautan membuat mereka bingung antara naik atau menurunkan balon udara di lautan. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah kapal dan mencoba meminta pertolongan dengan melambaikan tangan. Namun orang di atas kapal mengira kalau lambaian tangan itu sedang menyapa mereka, bukan meminta pertolongan. Dan kapal itu pun terus melaju jauh dari balon udara. Melihat itu, Andreas bangkit untuk meminta bantuan. Tapi karena kakinya yang tidak kuat berdiri, membuatnya terjatuh dan tercebur ke dalam lautan. Beruntungnya posisi mereka saat itu masih dekat dengan permukaan air. Tapi dengan kaki yang terluka, membuat Andreas kesusahan untuk berenang. Kate dan Mariana mencoba menyelamatkan Andreas dengan cara melemparkan tali, tapi sayangnya tali tersebut tidak cukup panjang untuk sampai pada Andreas. Kate lalu menyuruh Mariana untuk mengikat tali pada tubuhnya agar dapat sampai pada Andreas. Namun Mariana menolaknya karena tidak cukup nyali untuk melakukannya. Dengan terpaksa, Kate pun melakukan sendiri idenya tersebut. Tapi saat akan melompat, tiba-tiba Kate batal melakukannya karena dirinya juga tidak cukup nyali untuk melakukan itu. Hingga akhirnya William pun hilang dari permukaan air dan tenggelam ke dalam lautan. Kate dan Mariana sangat merasa bersalah karena tidak berhasil menyelamatkan Andreas. Kini mereka semakin menyesal karena telah menaiki balon udara dalam keadaan mabuk. Sekarang hanya mereka berdua di dalam balon udara. Dan parahnya lagi, tidak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana cara mengendalikan balon tersebut. Hingga pada akhirnya, mereka malah membuat balon udara tersebut terbang semakin tinggi. Beberapa saat kemudian, kapal yang mereka lihat tadi kembali mendekat ke arah mereka. Melihat ada kesempatan, mereka mencoba membuat tanda SOS dan mengambil spanduk yang terpasang di samping keranjang. Namun Mariana kembali ceroboh karena apa yang ia lakukan membuat spanduk itu semakin sulit untuk diraih. Mariana mencoba mengambil spanduk itu dengan turun dan kakinya dipegang oleh Kate. Untungnya mereka berhasil mendapatkan spanduk itu. Dengan lipstik yang dibawanya, Kate mencoba menuliskan SOS. Tapi lipstik itu keburu habis yang memaksa ia melukai tangannya lalu menggunakan darahnya untuk menuliskan SOS. Tapi sayangnya, karena terlalu tinggi, orang di kapal itu tidak bisa melihat tanda yang mereka buat. Karena luka di tangan Kate cukup dalam, Ariana pun membuka bajunya untuk membalut luka di tangan Kate. Saat itu, Kate menyadari bahwa gas pada balon udara itu sudah hampir habis. Mereka pun mencoba mengganti tabung dengan tabung gas yang masih berisi. Namun sayang,
api yang menyala kini sudah mati dan mereka tidak tahu bagaimana cara menyalakan api tersebut. Mereka terus berpikir untuk membuat api, mulai dengan menggunakan botol hingga menggunakan balon yang diisi dengan air dan dengan bantuan matahari. Setelah lama mencoba, mereka pun berhasil menghidupkan api. Dan pada akhirnya api pada balon udara tersebut bisa menyala kembali. Mereka tampak senang dan berharap mendarat di sebuah daratan dan dapat lebih mudah untuk bertahan hidup. Sementara itu, Elizabeth mulai mencari Kate bersama seorang wanita bernama Sofia. Elizabeth mulai khawatir karena hari sudah sore dan kakaknya tidak kunjung kembali. Mereka pun menuju lokasi peluncuran balon udara. Di sana mereka menemukan sebuah mobil dan juga video dari rekaman dashboard mobil milik Nick. Dalam rekaman itu, terlihat Kate dan kawan-kawannya menaiki sebuah balon udara dalam keadaan mabuk. Sementara itu di balon udara, Kate dan Mariana memiliki ide dengan membuat asap sebagai tanda darurat. Namun sayangnya, di sekeliling mereka tidak ada kapal yang lewat. Singkat cerita, gas pada balon udara mereka sudah hampir habis dan balon udara mereka tidak dapat terbang lagi dan semakin turun ke permukaan air laut. Mereka sangat khawatir dan berpikir kalau mereka akan mati dalam waktu dekat. Mariana pun meminta maaf kepada Kate karena semua ini adalah kesalahannya. Ia pun jujur dan mengatakan kalau ia sengaja mencuri kunci kamar Kate dan memberikannya pada pacarnya yang bernama Jack. Untuk mengulur waktu, makanya mereka sengaja membawa Kate untuk mabuk-mabukan dan menaiki balon udara. Jen yang mendengarnya sangat marah, tapi itu semua sudah terjadi. Dan ia lebih memikirkan bagaimana cara agar mereka tetap hidup. Sementara itu di darat, Elizabeth dan Sofia berinisiatif untuk mencari Jenny menggunakan sebuah speedboat. Karena dalam rekaman dashcam menunjukkan kalau balon udara tersebut mengarah ke lautan. Di balon udara, Kate dan Mariana sudah semakin panik karena mereka sudah karam di lautan. Tidak ada tempat untuk berpijak, mereka mencoba berenang sekuat tenaga dan beruntungnya mereka menemukan sebuah tabung gas kosong yang mengapung. Mereka berusaha ke sana, menjadikan tabung gas tersebut sebagai pelampung. Tidak lama kemudian, ada sebuah kapal kontainer lewat tidak jauh dari mereka. Mereka pun berteriak sekeras mungkin untuk meminta bantuan, namun karena ukuran kapal sangat besar, membuat keberadaan mereka tidak terlihat oleh awak kapal. Mereka sangat putus asa karena terombang-ambing di tengah lautan tanpa makan dan minuman. Singkat cerita, di sore harinya Elizabeth terus mencari kakaknya di tengah lautan. Sofia mengatakan tidak mungkin Kate berada di sana karena balon udara itu sangat besar dan pastinya sudah terlihat. Sementara itu, Kate melihat sebuah speedboat dan mencoba berteriak sekeras mungkin. Tapi karena jarak yang cukup jauh, membuat keberadaan mereka tak terlihat. Di saat itulah Mariana teringat dengan kaca kosmetik yang ia simpan di dalam BH-nya. Dengan kaca itu, mereka memberikan sinyal agar keberadaannya diketahui. Melihat ada kilatan cahaya, Elizabeth sangat yakin kalau itu adalah sinyal dari kakaknya. Dan mereka pun bergegas ke arah cahaya tersebut. Dan benar saja itu adalah kakaknya dan segera menolongnya. Akhirnya Kate dan Mariana berhasil selamat, lalu film pun selesai. Dan itulah alur dari film berjudul SOS. Dan pelajaran penting yang kita dapat adalah lebih baik mabuk janda ketimbang mabuk minuman. Lalu menurut kamu, apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah menjadi orang baik dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.